Kekasih-kekasih Tuhan, Firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Dalam syukur Natal ini, kita kembali diberitahu, dipertegaskan kembali tentang siapa itu Tuhan yang kau percaya, Tuhan yang kau imani. Saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Selamat Natal untuk orang semua. Salam dari Natal, silakan kita berjabat tangan dan katakan dan sejahtera bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak cara untuk seseorang itu menjadi terkenal. Bisa dengan orang menjadi terkenal itu, misalkan dia jadi artis, mau artis nasional, lokal, internasional, jadi artis penyanyi atau artis film, pasti dia terkenal. Atau dia menjadi pengusaha, menjadi tokoh politik, menjadi orang yang punya jabatan, pasti dia terkenal. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan hari ini, Yohanes mau memperkenalkan Tuhan Yesus dengan dia punya versi, yaitu dia mau secara rinci dia sampaikan siapa itu Yesus. Namun saudara-saudara yang terkasih, sebelum Yohanes dia bersaksi secara rinci tentang siapa itu Yesus, Yesus sudah ada sebelum dunia ini jadi, yang dikatakan Firman Tuhan itulah awal Allah memperlihatkan kuasanya ke dalam dunia. Firman Tuhan itulah awal Allah memperkenalkan dirinya atau mewujud menyatakan dirinya dengan firman. Berawal dengan firman. Firman itu melakukan sesuatu. Firman itu mengerjakan sesuatu. Firman itu menciptakan segala sesuatu. Maka kita sebagai umat manusia, kita mendapatkan kehidupan baru ketika kita berada dalam firman Tuhan. Ketika kita berada dalam firman yang bekerja di dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Firman itu hadir untuk mengkomunikasikan sesuatu yang penting. Firman itu hadir untuk mengkomunikasikan suatu tujuan yang mulia, yaitu hidup. Dalam firman bilang, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi saudara yang terkasih, begitu firman itu memasuki seluruh relung kehidupan manusia, maka kita hidup. Hidup itu terjadi pada kita. Maka hidup kita menjadi terang, tidak ada lagi kegelapan yang bisa melingkupi. Saudara-saudara yang terkasih, firman sudah datang. Tetapi acap kali manusia tidak mengenal. Acap kali manusia mengesampingkannya. Acap kali manusia tidak menerima. Acap kali manusia gagal menerima dia. Makanya saudara-saudara, banyak orang
manusia akan kehilangan kekuatan firman itu. Manusia akan kehilangan tenaganya. Manusia akan kehilangan daya kerjanya. Karena apa? Kita seringkali gagal untuk menerima. Seringkali kita mengesampingkan firman itu. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi bahwa Yohanes bersaksi bahwa pada setiap orang yang percaya pasti akan diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Saudara yang terkasih, saya yakin dan percaya bahwa kita percaya. Kita tidak mengesampingkan firman ini. Makanya kita sadar sehingga kita mau bawa anak-anak kita untuk dibaptiskan. Supaya apa? Mereka menerima kuasa dan menjadi anak-anak Allah. Anak-anak tidak bisa angkat diri sendiri untuk datang. Tetapi itu berawal dari rasa percaya, berimannya orang tua. Percaya bahwa firman itu ada pada kita sebagai orang tua, terang itu ada. Maka anak karunia Tuhan pun juga dengan kesadaran itu kita membawa mereka supaya mereka diberikan kuasa yang sama, kuasa kehidupan itu, kuasa terang itu, supaya mereka dijadikan sebagai anak-anak Allah. 4 orang anak yang dibawa hari ini sebagai bentuk dari iman percaya dari setiap orang tua. Kuasa firman ini akan melahirkan kita secara spiritual, akan melahirkan kita secara rohani, tidak dengan darah dan daging. Kalau mereka ada ini, saudara dan saya ada karena keinginan manusia. Artinya karena darah dan daging kita ada secara fisik ini. Tetapi saudara, firman itu dia hadir bukan karena darah dan daging. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika kita mendapatkan hidup, firman itu ada pada kita. Dia akan melahirkan rohani kita, melahirkan spiritualitas kita untuk terus percaya kepada Dia yang sudah ada. Inilah kekuatan firman itu, menciptakan kita, menghidupkan kita, membuat kita menjadi terang dan membuat kita menjadi anak-anak Allah. Dan kini saudara-saudara yang terkasih, firman itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia. Itulah yang kita rayakan dalam Natal. Lewat firman yang telah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus, kita manusia melihat kemuliaan yang diberikan Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Peristiwa Natal adalah Allah menjadi daging, Allah menjadi manusia. Allah tidak saja bertata di singgasana nun jauh di sorga sana, tetapi Allah sekarang bertata di tengah-tengah hidup saudara dan saya. Dia berkuasa dalam hidup kita, berada dalam hati kita. Itu luar biasanya Allah kita. Dia bukan hanya bertata di kudusan sana yang jauh sekali, yang kita tidak bisa menggapainya karena kita orang berdosa. Bagaimana kita bisa menggapai Dia yang ada dalam tahta kekudusan? Tetapi dengan inisiatif karena kasih-Nya, Dia mau turun datang, hadir di tengah-tengah kita yang berdosa, dan Dia harus menjadi manusia sama seperti kita. Untuk apa? Supaya Dia bisa berrelasi dengan kita, merasakan apa yang kita rasakan. Kita adalah orang-orang yang terbatas, orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa, tidak dapat menjangkau Allah. Tetapi Allah lah yang harus datang menjumpai saudara dan saya, merangkul kita untuk supaya relasi kita bisa kembali balik, dan kemudian kita diberikan kuasa dan menjadi anak-anak Allah. Bapak Mama, saudara yang terkasih, itu Natal.
Kita merayakan Natal karena itu. Kalau Allah saja dia mau turun dari singgasananya, dari sorga itu untuk datang supaya memperbaiki hubungan yang sudah terputus, hubungan yang sudah baik itu diperbaiki. Lalu kalau merayakan Natal ini merayakan apa? Kalau kau merayakan dengan masih berbenci satu dengan yang lain, kau masih pemarah, kau masih berdendam. Pertanyaannya adalah kita merayakan apa? Merayakan Natal yang seperti apa? Karena Natal yang sesungguhnya adalah Dia yang kudus itu datang untuk menjadi manusia, menjadi daging, supaya bisa merangkul kita dan memperbaiki hubungan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah ada. Kalau dalam firman Tuhan bilang, Yohanes bilang, Dia sedang datang. Itu yang lampau. Yohanes bilang Dia sedang datang. Tetapi saudara-saudara, di zaman kita ini Dia sudah ada. Dia datang untuk milik kepunyaannya. Saudara dan saya harus sadar bahwa kita ini kepunyaannya. Dia datang untuk kepunyaan Dia. Dia sudah ada. Dan bagi yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tetapi saudara, satu yang Ia minta, percaya dalam namanya. Artinya bahwa ada penyerahan diri kepada Yesus Kristus. Serahkan hidup sebagai persembahan yang hidup kepada Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, yang sudah berkorban, yang sudah rela meninggalkan kemuliaannya untuk kita, datang dan Dia harus sengsara mati, disalibkan mati dan bangkit. Dan itu semua hanya untuk kepentingan manusia. Dengan demikian, saudara, maka tiada lagi kemuliaan diri. Kau Tuhan saja yang punya kemuliaan. Dia sudah rela turun meninggalkan dia kemuliaan, meninggalkan dia kebanggaan sebagai anak tunggal Bapa, lalu datang untuk menjadikan orang semua ini menjadi anak-anak Allah. Itu artinya bahwa kau memang sebut dia sebagai anak tunggal Bapa, tetapi dia datang untuk menjadikan orang semua anak. Maka dia bukan lagi menjadi anak tunggal, karena dia datang untuk menjadikan orang semua anak-anak Allah. Itu berarti saudara, soalnya ada lagi kemuliaan diri, kemegahan diri yang sepatutnya tidak boleh lagi ada pada kita. Kok dia yang memiliki kemuliaan saja dia sudah melepaskan itu. Lalu kau siapa saja kau memuliakan kau diri, membanggakan kau punya diri. Kemuliaan, kemegahan hanya bagi Dia yang datang dan yang telah menebus dosa manusia. Kekasih Tuhan, bagi kita yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka wajib untuk memberitakan kabar keselamatan ini. Untuk itu, saudara, ada banyak cara untuk kita memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat. Kalau Yohanes dia datang dan dia bilang bertobatlah, dia membuka artinya jalan-jalan yang berbatu itu disingkirkan, yang bergunung-gunung bergetuk itu diratakan, lembah-lembah itu harus ditutup supaya menjadi rata. Yohanes sedang omong tentang sebuah perubahan hidup yang bukan lagi seperti yang dulu, bukan lagi yang berlubang-lubang, bukan lagi yang berbatu-batu. Semua harus diratakan. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita yang sudah menerima keselamatan dan mengaku Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat kita pun juga dapat terus memberitakan kabar keselamatan ini dengan
cara memperkenalkan Yesus, yaitu jadilah orang Kristen yang berperilaku benar. Jadilah orang tua yang menjadi penunjuk jalan lurus bagi anak-anak pemberian Tuhan, agar anak atau anggota keluarga serta orang lain dengan mudah pahami ini ajaran Tuhan, mudah pahami kalau punya iman ini, yang bukan hanya kalau omong saja, tetapi harus nyata dalam punya hidup, sehingga mereka melihat bahwa kebaikan kebenaran itu terjadi pasti karena kita sedang melakukan Tuhan Yesus perintah. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus telah lahir untuk kita semua. Kelahirannya adalah tanda kemuliaan Allah bagi kita. Oleh karena itu, di hari Natal ini, mari kita syukuri kedatangan Yesus untuk kita semua, dan mari kita bertekad untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Kita meninggalkan cara hidup kita yang sia-sia, yang sudah ditebus oleh Yesus. Itu Natal yang sesungguhnya. Kalau kita pun Natal dari tahun ke tahun dia tetap sama saja, yang bermarah dia tetap bermarah sampai tahun berikut datang ketemu masih terus bermarah, berarti itu Natal yang membuat sendiri. Karena Natal yang sesungguhnya, Natal yang mulia itu adalah penuh damai. Orang bilang damai, 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 damai di surga, damai di bumi. Jangan hanya terjadi damai di surga saat di bumi porak-poranda. Saudara, biarlah damai Kristus terus ada pada kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Selamat kepada 4 orang anak yang dibawa oleh orang tua dan saksi untuk menerima kuasa dan menjadi anak-anak Allah. Tuhan memberkati. Amin. Ralif Kristi Metaliano, saya membaptiskan engkau dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dekaila Otu, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aliana Elsara Ati, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Galengka Nabuasa, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.